Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin'amatihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'du. Mas Karmin, sini nih. Jangan di situ dulu, di sini. Oh. Iya, apa-apa. Hah? Iya, gitu ya. Nggak apa-apa, sini aja. Pokoknya ya tua mah tua aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Para orang tua, yang pertama yang sama-sama kita hormati, kita cintai, orang tua kami, Bapak Haji Mursada dengan Ibu Haji Yus. Alhamdulillah, beliau aktif hadir di Madrasatul Hadis Lailatul Sulasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Dan yang saya hormati, ya orang tua kita Ustadz Masim, Kong Midin, dan orang-orang tua semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Lailatul Sulasa Madrasatul Hadis. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Engkau memuliakan kami dengan Islam Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Juga doa kita buat guru kita Kiai Haji Mustafa Kamal yang alhamdulillah sekarang sudah sampai di Mekah dengan jamaahnya. Juga mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah berkahkan, panjangkan umurnya, Allah sabarkan. Juga jamaah kita Bapak Adi Mantra dan Ibu Yanti juga berangkat kemarin tanggal 18. Mudah-mudahan juga Allah berikan haji yang mabrur, Allah sehatkan, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan haji. Juga Ustadz Mahalli, salah satu sahabat kami, ya, juga beliau kita doakan mudah-mudahan perjalanan hajinya ini Allah perjalanan yang benar-benar makjur. Allah berikan pahala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan buat seluruh jamaah, mudah-mudahan kembalikan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah mudah-mudahan Allah berangkatkan kita haji ya Allah. Allah berangkatkan haji. Jadi jangan putus asa, jangan kecil hati. Kita punya Allah yang maha besar, kita punya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang maha segala-galanya. Ya, kalau Yasin yang sering kita ulang-ulang baca, iza qada amran ayyaqula lahu kun fayakun, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tuh punya kekuasaan bisa menciptakan sesuatu yang itu di luar nalar kita, di luar ya proses, di luar sebab. Ya. Jadi cerita yang dimuat di dalam Al-Qur'an dari mulai penciptaan Sayyidina Adam alaihi salam, keluarnya onta Sayyidina Saleh alaihi salam, lahirnya Sayyidina Isa dari seorang perempuan yang salehah tanpa bapak. Kejadian-kejadian ini sebenarnya dimuat oleh Allah dalam Al-Quran, dalam kitab ya yang Allah sempurnakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak lain untuk menambahkan keyakinan kita. Jangan putus asa dengan keadaan, jangan putus asa dengan akal kita, jangan putus asa dengan apa yang ada di sekitar kita. Mukmin akan terus berserah, mukmin akan terus bergantung kepada yang maha segala-galanya. Maka insya Allah hidup kita nggak sempit,
Hidup kita akan lega, hidup kita akan optimis terus menjalani hidup ini. Karena apa? Kita bergantungnya kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, hari demi hari, minggu demi minggu kita ngaji. Kita datang ke majelis ilmu, baik yang di sini ataupun yang di tempat lain. Tidak ada yang tidak baik yang telah diajarkan, disampaikan guru-guru kita. Semuanya ilmu, insya Allah. Cuman yang harus kita ingat bahwa siapapun dia gurunya, di sini Turmuzi Abdul Jalil atau di tempat yang lain, mereka-mereka ini adalah sebagai satu sebab proses yang Allah tetapkan untuk sampainya ilmu kepada kita. Berarti hakikat yang punya ilmu itu Allah. Hakikat yang menentukan ilmu tersebut sampai kepada kita juga Allah. Maknanya kalau kita ngaji di satu tempat, kemudian Allah berikan kepada kita ilmu, berarti Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Jelas ada tujuannya para orang tua. Jelas ada alasannya bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa Allah berikan ilmu kepada kita? Berarti Allah menginginkan kita menjadi baik. Allah menginginkan kita baik dalam menjalani hidup ini. Allah menginginkan kita benar dalam menjalani hidup ini. Allah menginginkan kita rapi dalam pelaksanaan segala bentuk kewajiban, perintah-perintah yang Allah sampaikan lewat Sayyidina Muhammad. Nah maka, kalau Allah sudah berikan ilmunya kepada kita, maka semuanya dikembalikan kepada kita. Akankah kita ingin hidup lebih baik? Maka amalkan ilmu yang Allah berikan. Apapun bentuk ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, ilmu-ilmu yang baik yang terkait dengan bimbingan ibadah, yang terkait bimbingan dalam kehidupan keluarga, yang terkait dalam urusan-urusan bermasyarakat, sampai kepada urusan ekonomi, urusan-urusan politik, semuanya sudah sempurna. Nah saat ilmu tersebut Allah sudah berikan kepada kita, Allah tinggal nunggu sejauh mana keinginan kita mengamalkan ilmu itu sendiri. Hati-hati, orang melanggar karena ketidaktahuan dia, ini mungkin ada konsekuensinya. Tapi akan lebih berat seseorang melakukan sesuatu karena dia sudah paham ilmunya. Ada seseorang sholat, dia sembahyang, rukunya berantakan, sujudnya berantakan. Wa man fa'ilu hadza, siapa yang melaksanakan ini? Jahilun, orang bodoh. Ada konsekuensinya. Tapi tidak terlalu berat. Tapi kalau ada seseorang yang rukunya sembarangan, sujudnya sembarangan, bacanya sembarangan, pelaksanaan ibadahnya sembarangan, sementara dia tahu ini ada konsekuensi berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain tujuan yang terakhir Allah berikan kepada ilmu kepada kita tidak lain agar kita makin kenal dengan Allah, kita makin takut dengan Allah, makin sadar bahwa kita adalah hamba. Ini adalah tujuannya yang terakhir daripada kenapa Allah berikan ilmu kepada kita. Innama yakhshallahu min ibadihi, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Karena kalau orang jahil itu nggak bisa takut sama Allah, Pak. Karena dia nggak kenal Allah. Makanya dia bilang, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut sama Allah itu adalah ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Maknanya ulama adalah orang yang ngerti, Pak. Yang Allah udah kasih ilmu kepadanya. Jadi kalau dia nggak takut sama Allah, ya bukan orang alim namanya. Sebanyak apapun titel dia, sebanyak apapun pangkat dia, kalau dia tidak takut sama Allah, dia bukan alim. Ini satu. Dia bukan ulama. Karena ulama hanya ulama yang takut kepada Allah. Nah itulah alasannya Pak, Allah kasih ilmu ke kita. Biar punya buah. Biar berbuah ilmu yang Allah berikan kepada kita, berbuahnya dengan kita amalin sedikit. Nah ilmu makin banyak, makin beraninya sama Allah luar biasa. Ilmu makin dikasih sama Allah, titelnya banyak-banyak,
Tapi makin songong dengan Allah, makin songong dengan Rasulullah. Nauzubillahi min. Maka dalam satu firman Allah dalam surat Al-Hadid 16 itu, alam yani lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa kapan? Ilmu udah kasih, Allah udah kasih kepada kita. Apa kapan tuh ilmu bisa membuat kita takut kepada Allah? Bapak, Ibu, zikir ya. Ini bukunya kita bagikan gratis. Amalin. Ini sunnah-sunnah Nabi. Yang tujuannya biar kita terus ingat Allah. Di pagi hari ingat Allah, siang hari ingat Allah, sore ingat Allah, malam ingat. Allah nggak terpisah dari badan kita. Allah nggak pisah dari hati kita. Terus Allah. Ilmunya udah sampai kepada kita nih, tinggal kita amalkan. Loh, guru saya udah ngamalin, saya udah baca. Tapi enggak makin nambah iman saya, enggak makin nambah ingatan saya kepada Allah. Berarti ini ada yang keliru, Pak, dari bacaan. Bukan bacaan yang salah, dari tata cara baca kita yang keliru. Dan inilah tata cara kebanyakan kita dalam membaca ya zikiran-zikiran atau mengamalkan perintah-perintah Allah yang disampaikan Rasul. Apa kekeliruannya? Kurang khusyuk, kurang sadar saat kita berbacaan. Coba bayangin Bapak-bapak, termasuk yang disunnahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal fajri, ba'da subhi, wa ba'dal asri, termasuk yang disunnahkan Nabi pada zikiran pagi dan petang, itu apa? Man qala radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Siapa yang baca tiga ini, yang baca tiga kali di waktu pagi dan di waktu malam, maka Allah pasti akan ridho kepada dia. Pasti akan ridho. Maknanya Allah ridho, Allah nggak akan mulai ridho dulu kalau kita nggak ridho dengan Allah. Allah nggak bakal ridho Pak terhadap orang yang nggak sholat. Allah nggak akan ridho terhadap orang yang maling, yang korupsi. Allah nggak ridho terhadap siapapun yang nggak pernah ridho lebih dulu kepada Allah. Ini hukum Allah Pak. Jadi jangan kita ngarepin Allah tuh ampunin. Allah mengharap Allah itu sayang, mengharap Allah Subhanahu wa taala ya ridho kepada kita. Sementara nggak ada perbuatan kita yang membuat Allah itu ridho. Jangan pernah berharap Pak. Karena Allah punya aturan wala tabdila li kalimatillahi fadhkuruni. Ingat aku dulu, aku akan ingat kepada kalian. Wa'ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Laksanakan dulu apa yang janji kalian kepada aku akan lakukan dan aku akan berikan apa yang jadi keinginan kalian. Jadi kita dulu Pak. Nah kenapa hanya sekedar membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, kemudian Allah ridho kepada orang tersebut. Karena setiap hamba muslim, laki-laki dan perempuan yang membaca ini penuh dengan peresapan, penuh dengan ya khusyuk, penuh dengan pemahaman yang luar biasa, kemudian memberangkatkan dirinya ridho kepada setiap ketentuan Allah dalam hidup, maka Allah akan ridho. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Diam, dia baca. Raditu billahi rabba. Ya resapin dulu Bapak Ibu. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, apapun konsekuensi, apapun yang diberikan Allah, apapun yang menjadi kebijakan Allah, apapun yang memang Allah berikan, ya Allah, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku, ya Allah. Apapun kebijakan Islam, apapun yang diatur Islam, itu yang paling benar. Tidak ada yang benar kecuali ajaran Islam, ya Allah. Gak ada tradisi, gak ada syiar kecuali syiar Islam, ya Allah. Gak ada yang paling benar kecuali Ridho hatinya. Wabi Muhammadin, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Artinya apa? Nabilah yang harus diikuti, Nabi yang harus dicontoh, Nabilah yang harus
dijadikan rujukan pemikiran kita. Nabilah yang harus dijadikan segala referensi kita. Nabilah yang harus dijadikan rujukan dalam segala aktivitas kita. Nabilah yang harus dijadikan rujukan makan minum kita, pakaian, berkeluarga, bermasyarakat, berpolitik. Oh, semua urusan dunia. Nabi, aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi. Kalau setiap baca itu 3 kontan, Allah ridha kepada kita. Kenapa? Karena kita memohon kepada Allah agar kita bisa ridha terhadap apa yang Allah tetapkan buat kita. Lah ini bacanya ngejar target. Bacanya ngejar Tadi Nabi Rabbana Nabi Islam Dina Muhammad. Mulut kemana? Mainin HP. Tadi itu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tadi itu billahi rabba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangankan 3, Pak. 1000 Bapak baca nggak akan pernah pengaruh apa. Nah, termasuk yang disunahkan baca Qul huwallahu 3 kali. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Baca Pak pelan-pelan. Qul huwallahu ahad. Artiin dalam hati kita, ya Allah, katakan Allah itu esa. Saya ini punya Tuhan yang saya sembah sampai malam ini hanya satu Allah. Siapa dia? Allahus Samad. Kalau dia satu-satunya Tuhan saya dan seluruh Tuhan, seluruh makhluk, hanya dia satu-satunya Tuhan kita, maka nggak ada yang nggak minta sama Allah. Semua pasti bergantung kepada Allah. Dia terima atau tidak, dia kafir atau mukmin, pasti dia akan bergantung kepada Allah. Setiap kulhu yang kita baca dengan penuh perenungan, dengan penuh pengamatan, dengan penuh hadir hati, sekali saja kita baca, Pak, 2 kali sampai 3 kali kita baca, itu akan bisa menambahkan takut kita kepada Allah. Lah saya kalau Allah marah kemana saya minta ini ya? Kalau Allah benci kemana saya ngadu ya Allah? Kalau ada perbuatan saya membuat Allah itu marah, membuat Allah itu murka, kemana saya ngadu, kemana saya bergantung? Kalau saya mau belagu-belagu, kalau saya mau macam-macam, kemana ntar? Ya, saya minta kemana? Saya akan mengadu kemana? Saya akan bergantung. Siapa yang akan melindungi saya? Siapa yang akan menjaga saya? Siapa yang akan menyelamatkan sakaratul maut saya? Siapa yang akan menyelamatkan sendiri saya di kubur? Siapa yang akan menyelamatkan saya saat dibangkitkan dari kubur? Siapa yang akan menyelamatkan saya saat dikumpulkan di padang mahsyar? Siapa yang menyelamatkan saya saat nyebrang di Shiratal Mustaqim? Saat Qul huwallah itu dibaca dan itu dijadikan sebuah gantungan, maka Allah pasti akan ridha. Ini kagak. Ini saya datang dikasih amalan apa? Kulhu suruh baca 500. Dotek, berat amat. Salah? Enggak, Pak. Kita enggak bicara salah. Dan benar. 500 qul huwallahu ahad, benar Pak. Kenapa benar? Ya Quran yang dibaca. Cuman kalau tujuan kita hanya ngejar target sampai ke 500 tanpa ada sebuah perenungan pada setiap kita baca. Warattilil Qur'ana tartila. Baca tuh Quran dengan benar. Semuanya hak-hak Quran sudah kita lakukan. Kemudian kita husukan, kita renungi. Jangankan 500, 3 saja akan berpengaruh dalam hidup kita. Ini kagak 500 dibaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allah. Qul huwallahu ahad Allah. Allahu akbar. Maka lihat murahnya, Pak. Karena dia punya hajat baca qul huwa 500, akhirnya dikasih nggak? Dikasih sama Allah. Ya, lu minta apa memang? Minta punya mobil baru, ya dikasih mobil baru mau. Timbang mobil, Pak. Qul huwa 500. Padahal Allah nggak pernah ngajarin untuk itu, Pak. Rasulullah nggak pernah mengajarkan untuk itu, Pak. Bukan berarti yang tidak diajarkan Rasulullah itu dosa, tidak. Makanya kita katakan itu tidak salah, karena yang dibaca Quran. Tapi tujuannya nggak bakal sampai. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan qulhu untuk umat Sayyidina Muhammad dan seluruh umat, tidak sampai tujuannya. Kenapa? Karena dibacanya ada sebuah target dunia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Wa ma'azamu ayat wa ma'azamu suratin wa ma'azamu ayati fi kitabillah. Faqara'a sahabiyyun jalil. Kemudian seorang sahabat jalil
dia membaca Allahu la ilaha illallah fadaraba sadrahu, kemudian Rasulullah menggebuk dadanya. Betul, ayat kursi adalah ayat teragung di dalam Al-Quran. Kenapa memang? Wah, enggak buat ngusir setan. Ya Pak, bukan ngusir setan doang. Buat apa Pak? Buat nundukin para pejabat. La ilaha illallah ayat kursi buat nundukin pejabat. Biar pejabat demen sama kita. Kalau demen makan gampang, ntar kita minta-minta, bener nggak? La ilaha illallah. Kalau yang kayak gitu nggak akan jadi. Ayat kursi itu sebagai azamu ayatin fi kitabillah. Maka orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, orang yang baca ayat kursi setelah sholat, zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, la yamna'uhu min dukhulil jannah illa al-maut. Nggak akan terhalang dia masuk surga kecuali mati. Maknanya apa? Mati dulu kalau dia mau masuk surga. Itu baca ayat kursi, Pak, kelebihannya. Cuman kenapa dia bisa ya memiliki kelebihan yang Allah tetapkan sebagai ayat yang teragung dalam Al-Qur'anul Karim? Karena di situ Allah sedang menerangkan, nih aku yang kalian sembah. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ama bini kita bisa bohong, Pak. Ama laki kita bisa bohong. Bini bisa bohong sama kita. Bisa nggak? Ya, jangan pakai jawab. Bisa lagi nanya bapak-bapak. Enggak, kalau Umi memang enggak. Umi udah enggak. Umi jujur orangnya. Kita bisa bohong, Pak. Kenapa? Ntar kalau baba lu tidur. Kalau baba lu tidur. Ya, minta duit apanya? Ntar mad. Ntar kalau baba lu tidur. Ntar gua ambilin di kantongnya. Itu menunjukkan Haji Abdul Jalil lemah. Kenapa? Karena ada ngantuk, ada tidur. Itu paham nggak? Ada tidur, ada ngantuk. Jangankan tidur, ngantuk saja orang udah nggak bisa fokus, Pak. Kue yang begitu enak, ada donat, ada lontong, ada bakwan, sambelnya ada. Tapi selama pengajian nggak ada di meja saya durian, Pak. Itulah Pak, pikirannya kurang jamaah, Pak. Kita ini makannya kan luar biasa, makanan banyak ini, Pak. Ngantuk aja dikit, Pak, udah nggak kelihatan tuh lontong, Pak. Betul nggak? Apalagi kita tidur, Pak. Apalagi kita tidur. Saat Allah kita menerangkan bahwa Allah zat yang amat mulia, Huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, yang tidak diliputi ngantuk dan tidur. Setiap hamba laki-laki dan perempuan yang membaca ini dengan perenungan, saya punya Tuhan nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Maknanya kita nggak pernah bisa bohong kepada Allah, dan pantauan Allah nggak akan pernah bisa sedikit salah terhadap kita. Benar nggak kira-kira? Tuh, Pak, asal kita baca sekali juga, Pak, rapi, masuk surga, Pak. Ini sekarang bagaimana Quran mau sampai di hati? Kan sering kita sampaikan satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, la yu'adzibullahu abdan fi qalbihi Quran. Ini satu riwayat yang sahih dari Nabi kita. Allah nggak akan nyiksa satu hamba laki-laki dan perempuan yang di hatinya itu ada Al-Quran. Ya. Yang di hatinya ada, Mas Joko baca qul huwallahu ahad, diresapi. Tuhan saya satu, Allahus samad, dialah tempat saya bergantung, bukan bini saya. Maka mulai besok, bulan besok, saya nggak akan kasih uang saya ke bini saya, ya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Maka ciri orang takut sama bini itu ciri akidahnya lemah, Pak. Orang takut sama bini itu salah satu ciri, Pak, ciri kecil akidahnya lemah, Pak. Takutnya sama siapa? Pikirin aja nanti di rumah, Pak. Allahu ahaqqu an takhaf fakhshawni, takut. Wala takhshawun nasa, jangan takut sama manusia, termasuk suami, termasuk istri, termasuk anak, termasuk pejabat, termasuk presiden, termasuk raja.
Fala takhshawun nas, jangan takut sama manusia. Wakhshawni, kata Allah, takut kepada aku. Maka orang yang takut kepada istri berlebihan, Pak, akidahnya rusak. Loh, kalau jamaah saya nggak ada yang takut berlebihan, Pak. Jamaah bapak-bapak madrasatul hadis takut sama bini kalau dia genit. Wajar nggak? Lagi ngodain, takut, wajar itu mah, Pak. Salah. Kalau yang itu makan normal, bener nggak kira-kira? Nah, ini yang perlu kita pahamin, bapak-bapak. Ayo, ilmunya udah dikasih sama kita. Ilmunya udah dikasih, tinggal diamalin. Kalau bacaan jangan buru-buru, pelan-pelan. Kecuali memang kita udah paham banget, baru. Tapi kalau belum paham banget, ya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Merenunginnya bagaimana sih, gue nggak paham. Sekarang banyak Quran terjemahan, Mak. Banyak Quran terjemahan, Bang. Baca terjemahannya, apa sih emang artinya ini? Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung ya dengan Allah yang memiliki pagi. Min syarri ma khalaq, dari seluruh ya keburukan yang diciptakan Allah. Mau itu makhluk halus, mau itu makhluk tidak halus, mau itu jin, mau itu manusia, mau apapun yang bisa membahayakan kita, saat itu kita sudah berlindung kepada Allah. Nah, makanya kenapa orang kita qul a'udzu birabbil falaq berulang-ulang dibaca tapi masih kena santet. Masih kena teluk, masih kena pupuk bayu sama bini. Kenapa? Karena bacanya patibang di mulut kagak sampai ke hati. Itu Bang Sani, Abdul Qadir. Bini ngaji nggak? Nggak ngaji. Oh enggak, alhamdulillah nggak ngaji. Abdul Qadir nggak ngaji bininya. Beneran loh, beneran. Ya orang Nabi rambutnya diambil, habis itu diikat sama orang Yahudi, ya diguna-guna lah Nabi. Diturunkan dua ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Mananya kalau kita dagang, kalau kita bisnis dan kita berasa ini ada yang kurang enak, ada yang kurang sedap, ada yang main jahat, enggak perlu nanya-nanya ke Haji Turmuzi, guru saya begini, enggak perlu, baca aja qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini pakai datang ke rumah orang pinter. Orang pinter bohong semuanya, Pak. Semuanya nyari duit. Besok bawa rokok seselap ya. Ya, seselap dikerjain. Oh iya benar, ini ada saudara Anda yang orang bagus ini. Apakah kemarin cekcok? Iya kemarin cekcok. Oh iya, ini dia yang jahat. Besok suruh bawa super Sampurna Mil, rokok gua semuanya itu kan. Nauzubillahimin. Cukup qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kelar, Pak. Tapi bacanya direnungin. Baca sampai ke hati kita. Maka kalau qul huwallah sampai ke hati kita, Al-Falaq sampai ke hati kita, Tabarak sampai ke hati kita, seluruh Al-Qur'an surat pendek atau panjang kita baca sampai ke hati kita, Allah tidak akan pernah azab kita di dalam kubur, Pak. Cuman kalau baca tibang ngegas-ngegas doang, fokus sama isi lagu, fokus sama lagomnya, sama lagu-lagunya, biar orang pada teriak, biar orang pada Allah, sebentar nggak sampai kemari. Nauzubillahimin. Itulah yang kata Sayyidina Muhammad, kam talin Quran wal Quranul yal'anu. Berapa banyak orang baca Al-Quran tapi Quran itu sendiri melaknat. Kenapa? Quran tidak ridho dibaca oleh orang tersebut. Paham kira-kira?